Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, bagaimana kabar kalian semua? Saya harap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di sini kita akan membahas materi yang pertama pada bab 1 kelas 9 tentang beriman kepada hari akhir. Dan sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sholatan tuhrijni min dzumatil wahmi wa tudrimuni binuril fahmi wa tubihu lima askala hatta yufhama. Innaka anta ta'lamu ala a'lam. Innaka anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, marilah kita mulai membahas pada materi kita yang pertama, yakni beriman kepada hari akhir. Nah, dari sini anak-anak tahu enggak apa itu hari akhir? Saya tanya kepada kalian semuanya. Ayo dijawab. Ada yang tahu apa itu hari akhir? Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Iya, benar sekali. Tepat jawaban kalian. Hari akhir adalah hari dimana berakhirnya dunia ini. Artinya semua kehidupan di alam semesta ini hancur lebur. Maka dari itu kita sebagai umat manusia, terutama umat muslim sendiri, wajib hukumnya untuk beriman kepada hari akhir. Nah, bahkan Allah sendiri sudah menjelaskannya dalam firman-Nya bahwasanya kita sebagai manusia harus beriman kepada hari akhir dengan adanya hari akhir. Dalam rukun iman yang kelima juga ada. Pasti kalian sudah hafal rukun iman ada berapa? Ayo, ada berapa rukun iman? Saya tanya. Tepat, ada 6. Yang pertama apa? Beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua, kepada malaikat. Yang ketiga, kepada apa? Ayo. Yang ketiga, iman kepada siapa? Nah, 4, kepada Rasul. Yang keempat, pada kitab-kitab Allah. Dan kelima, hari akhir. Keenam, apa? Qadar dan qadar. Ya. Dari situ kalian tahu bahwa hanya dalam surat Al-Waqiah juga dijelaskan idza waqa'atil waqiah. Bahkan tulisannya jika datang padamu goncangan atau waqiah, hari akhir. Di situ dijelaskan juga. Adapun penjelasan dalam surat lain. Nah, dan adapun firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 134 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama tu'aduna li'ati wa ma antum bimu'jizin. Yang bermakna sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti datang dan kamu jangan sekali-kali menolaknya. Nah, dari sini
kita bisa mengambil garis besar bahwa sesungguhnya hari akhir itu pasti benar-benar akan datang, dan kita sebagai umat manusia tidak akan bisa menolaknya. Seperti itu. Untuk materi yang selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang macam-macam hari akhir. Ada berapakah macam-macam hari akhir? Macam-macam hari akhir terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah kiamat sugro. Apakah yang dimaksud dengan kiamat sugro? Kiamat sugro adalah kiamat kecil, yang artinya berakhirnya kehidupan setiap makhluk Allah yang bernyawa. Misalnya terjadinya kematian, terjadinya musibah seperti banjir, gempa bumi, tsunami, dan sebagainya. Anak-anak, kiamat ini pasti akan terjadi pada setiap makhluk Allah yang ada di bumi, dan hanya diketahui melalui takdir Allah SWT yang berkehendak. Kemudian yang kedua adalah kiamat kubro. Apakah yang dimaksud dengan kiamat kubro? Kiamat kubro adalah kiamat besar, yang artinya berakhirnya jagat raya dan segala isinya. Inilah merupakan janji Allah SWT tentang berakhirnya seluruh makhluk hidup di dunia, baik manusia, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya, tanpa terkecuali. Anak-anak, selanjutnya adalah nama-nama lain hari akhir. Apa sajakah itu? Yang pertama adalah Yaumul Akhir, artinya hari akhir. Yang kedua, Yaumul Qiyamah, artinya hari kiamat. Yang ketiga, Yaumul Ba'ats, artinya hari kebangkitan. Yang keempat, Yaumul Hisab, artinya hari perhitungan. Yang kelima, Yaumuddin, artinya hari pembalasan. Yang keenam, Yaumul Haq, artinya hari yang pasti terjadi. Yang ketujuh, Yaumul Wa'id, artinya hari terlaksananya ancaman Allah SWT bagi orang ingkar. Yang kedelapan, Yaumul Hasr, artinya hari penyesalan atas dosa. Yang kesembilan, Yaumul Khuruj, artinya hari keluar dari kubur. Yang kesepuluh, Yaumul Mau'ud, artinya hari yang dijanjikan. Yang ke-11, Yaumul Asir, artinya hari yang sangat sulit. Dan yang terakhir, Yaumul Zalzalah, yaitu hari kegoncangan atau keruntuhan. Nah, itulah penjelasan materi dari macam-macam hari akhir dan nama-nama lain dari hari akhir. Baik anak-anak, jika ada yang bertanya, silakan diketik dalam kolom komentar atau bisa melalui grup WhatsApp. Kemudian materi yang selanjutnya adalah tentang tanda-tanda dan peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir, yang akan dijelaskan oleh Ibu Dinda. Kepada Ibu Dinda, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu Dinda Dwi Darviani. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang tanda-tanda hari akhir. Yang pertama yaitu terbelahnya bulan. Yang kedua, matahari terbit dari arah terbenamnya atau matahari terbit dari arah barat. Yang ketiga, seringnya terjadi peristiwa gempa bumi. Yang keempat, keluarnya hewan yang aneh dari dalam bumi. Dan yang kelima, keluarnya api dari dasar bumi yang akan membinasakan manusia. Tanda-tanda tersebut tidak seorang pun yang mengetahui kapan akan terjadi. Namun, demikian wajiblah bagi umat muslim yang beriman untuk meyakini dan mempercayai bahwa tanda-tanda tersebut akan terjadi. Sehingga saat tanda-tanda itu terjadi, maka pintu kebaikan pun semakin tertutup dan dunia semakin rusak, serta tidak bisa dikendalikan oleh kekuatan apapun kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu
mengenai peristiwa yang akan terjadi di hari akhir. Yang pertama yaitu alam barzah. Alam barzah juga disebut sebagai alam kubur. Di alam barzah, manusia sudah dapat merasakan balasan amal baik dan buruk sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat 100 yang artinya, agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan, sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Selanjutnya yaitu Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats artinya hari kebangkitan, yaitu hari bangkitnya kembali seluruh umat manusia sejak Nabi Adam alaihissalam hingga manusia terakhir di dunia. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Zalzalah ayat 6 yang artinya pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Selanjutnya yaitu Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar adalah hari berkumpulnya seluruh umat manusia setelah dibangkitkan dari alam kubur. Manusia digiring dan dikumpulkan di padang mahsyar. Selanjutnya yaitu Yaumul Mizan. Yaumul Mizan yaitu hari penimbangan amal baik dan amal buruk yang dilakukan manusia selama hidupnya. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 47 yang artinya, kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tidaklah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi, pasti kami mendatangkan pahala kepadanya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Terus selanjutnya ada Yaumul Hisab. Yaumul Hisab artinya hari perhitungan amal baik dan amal buruk yang dilakukan selama hidupnya sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'min ayat 17 yang artinya, pada hari ini tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang diusahakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya. Selanjutnya yaitu Syirat. Syirat adalah jalan atau jembatan penentu dari setiap manusia setelah diperhitungkan dan ditimbang perbuatan baik buruknya. Syirat tersebut menentukan manusia masuk surga atau neraka. Pilihlah yang terakhir yaitu surga dan neraka. Surga dan neraka adalah tempat terakhir yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan balasan atas perbuatan manusia semasa di dunia. Surga adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan pada hari akhir kelak. Dan neraka adalah tempat yang penuh penderitaan dan siksaan di akhirat. Sekian penjelasan dari Ibu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.